Audio Jungle. Halo teman-teman, welcome to InSpot, Interschooler Podcast, episode 1 bersama saya, Jawad Rabani dari program studi Agribisnis Angkatan 2023 yang akan menjadi moderator pada episode perdana kali ini. Nah, pada episode perdana kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memilih beasiswa itu. Seperti yang kita tahu, pendidikan tinggi itu merupakan kunci utama meraih masa depan yang gemilang. Nah, tapi di pendidikan tersebut juga terdapat banyak kendala di Indonesia ini. Salah satunya adalah finansial. Nah, maka dari itu, beasiswa menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dari beasiswa itu merupakan bantuan yang diberikan kepada pelajar yang berprestasi untuk membantu mereka dalam mendapatkan pendidikan yang lebih layak ke depannya. Tapi memilih beasiswa yang tepat itu tidak mudah. Ada banyak jenis beasiswa yang berbagai persyaratannya dan manfaat yang berbeda-beda. Tapi tenang saja semuanya, di sini kita akan membahas semua itu. Kita akan bagikan tips dan trik terkait untuk memilih beasiswa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Di sini saya sudah bersama kakak hebat dari Raih Asa. Boleh kita sapa dulu kakaknya? Halo teman-teman dari Interschooler ya. Ya. Nama aku Sinta Dewi Pramesti, aku CTO dari Rai Asa. Rai Asa itu mungkin brief dulu kali ya. Rai Asa atau Rai Asa tuh mentoring untuk beasiswa, singkatnya gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, aku mau nanya nih, kakak itu Rayasa itu dari mana ya kak? Beasiswa dari mana? Oh oke. Rai Asa tuh for disclaimer ya teman-teman. Jadi Rai Asa tuh sebenarnya ide bisnis dari PKM. PKM itu lomba yang diadakan sama Kemenristek Dikti itu di under Puspernas. Jadi itu PKM itu kepanjangannya Program Kreativitas Mahasiswa. Banyak banget di situ. Ini ya apa? Bidang-bidangnya. Nah, Rai Asa itu ada di bidang PKM kewirausahaan. Nah, kita tuh ambil di bidang edukasi. Di situ kita menonjolkan pada bahwa siswa ini tuh butuh guidance, butuh support environment untuk pursuing higher education dari scholarships gitu. Jadi kita itu Rai mulai dari situ, terus kita ikut lomba PKM sampai ke PIMNAS kemarin. Alhamdulillah dapat juara di sana. Dari situ kita mulai start sustaining as a business gitu. Oh gitu ya, dari Surabaya kak ya? Ya, kita semua dari Surabaya. Oh dari Surabaya. Kalau boleh tahu perjalanan ke Malang dari jam berapa kak mulainya kak dari Surabaya itu? Perjalanan kemarin. Iya ke Malang. Oh, ke Malang. Perjalanan ke Malang itu dari aku berangkat itu dari jam berapa ya? Kita jam 8 lebih, nyampe sini jam setengah 11-an. Gitu, teman. Berapa orang kak yang datang ke sini dari Raya Asa sendiri? Aku ditemenin sama 2 orang. Rai Asa ada dari Inggit, CMO kita, marketing, dan ada Karim dari CEO kita gitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk kesediaannya untuk menemani kita dalam acara podcast kali ini. Oke. Nah, di situ ada banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa di luar sana, seperti bagaimana sih cara apply beasiswa yang sesuai, misalnya dari latar belakang atau akademis, minat atau finansial gitu kak. Bagaimana cara apply beasiswa yang sesuai? Ini bakal beda-beda sebenarnya tiap orang ya, karena pasti latar belakangnya beda banget. Misalkan ada anak yang nggak tahu beasiswa sama sekali, itu untuk mencari beasiswa yang sesuai sama dia tuh bakal starting from zero banget. Kecuali kalau misalkan dia udah aware akan ada beasiswa, yang dia perlu lakukan itu cuma mengenali diri dia sendiri. Gitu menurut aku. Kalau misalkan dia beneran start from zero, dia harus belajar dulu gimana pendidikan itu bekerja, gimana scholarship itu bisa helping them out gitu di university. Tapi kalau misalkan dia udah mulai kenal dengan environment-nya, apalagi kalau udah mulai ikut lomba, first thing first itu adalah kamu harus ngenalin diri kamu. Itu biasanya tuh kan mostly esai ya.
Iya. Di esai kamu harus menceritakan kamu tuh maunya kemana sih, impian kamu tuh mau jadi apa, kenapa kamu milih beasiswa ini. Kalau misalkan dari kamu aja belum tahu kamu mau jadi apa, alignment antara prospek kamu ke depannya, terus life roadmap-nya itu sendiri, itu kamu bakal susah memetakan itu semua dalam esai yang beratus-ratus kata itu tadi. Itu sih Di step awal. di beasiswa ini apakah kita harus ada kayak pengalaman belakang, kayak misalnya kita pernah ikut lomba terus menang, atau kita benar-benar start dari zero itu bisa ikutan gitu Kak? Bisa nggak? Bisa. Ini sebenarnya ya beasiswa tuh ada dua dua apa ya namanya, jenis. Yang pertama tuh prestatif, yang satunya lagi itu untuk low income. No income. Prestatif itu artinya yang anak-anak yang ikut lomba, anak-anak yang pernah seenggaknya 1-2 kali punya pengalaman di organisasi. Itu untuk anak-anak seperti itu. Aku kasih contoh beasiswanya ya. Kalau yang buat S1 tuh ada beasiswa unggulan. Sering banget kan dengar tuh kan dari Kemendikbud. Itu tuh di esainya kamu harus menceritakan kamu tuh mau ngapain buat Indonesia. Kalau misalkan kamu nggak punya bekal dan dari awal untuk seperti itu kan susah ya. Susah. Kalau starting from zero Iya. with no experience gitu kan. Jadi itu yang pertama untuk golongan tadi prestatif. Terus kalau income itu ada paling terkenal juga KIPKA. Apa Kak? KIPKA. KIPKA. Oh. Ya KIP kuliah. Oh, KIP. Itu nggak perlu macem-macem, nggak dituntut macem-macem, tapi kamu harus upload berkasnya banyak banget. Dari foto rumah, ada pajaknya, SKTM, surat keterangan tidak mampu, gitu. Persyarat itu cuma 2 itu doang ya Kak? Apa dari beasiswa? Iya, kelemahan beasiswa tuh itu. Jadi ibaratnya buat apa ya? Kenapa muncul statement anak PNS susah dapat beasiswa? Ya, Ya. itu karena anak-anak middle income ini yang prestasinya biasa aja lah, tapi nggak susah-susah banget juga. Mereka tuh nggak ada yang menolong, gitu. Nah, karena cuma 2 tadi, kalau susah, lo harus susah banget nih. Kalau prestasi lo harus keren banget. Jadi susahnya di situ beasiswa. Oh, beasiswa saya di situ. Tuh, aku mau ngelurusin dikit. Reasa bukan lembaga beasiswa ya teman-teman. Oke. Jadi kita tuh ngasih mentoring ke teman-teman pendaftar beasiswa biar mereka tuh lebih siap dalam mendaftar gitu. Oh, berarti mentoring. Berarti gimana caranya Iya. anak-anak ini bisa mendapatkan beasiswa itu, dilatih. Soalnya tujuan kita tuh, concern pertama kita sebenarnya anak-anak Reasa ini waktu mau bikin Reasa tuh belum pada punya beasiswa semua. Terus kita tuh golongan menengah tadi yang nggak diperhatiin sama pemerintah tadi loh, yang sedang berusaha naik tangga beasiswa tadi. Dan kita tuh pengen orang-orang yang biasa-biasa aja tuh jadi luar biasa dengan prestasinya tadi. Gitu. Jadi kita tuh mentoring mereka, kita pengen mereka tuh develop to the best version of themselves gitu, yang kayak gitu. Itu Reasa. Cara-cara mementoringnya dari Reasa tuh gimana Kak ya? Dari apa ada step by stepnya gitu? UVP kita atau unique value kita adalah kita tuh peer mentoring. Artinya kita mentor kita sebaya. Pernah gak sih kayak mentoring sama penerima beasiswa yang udah tahun 2019 tapi kamu 2023? Itu kayak gapnya jauh banget kan. Artinya kayak esai kamu tuh bisa aja gak relevan gitu loh. Kalau misalkan kamu cuma mentoringnya ke dia. Nah, Reasa ini mendekatkan hubungan antara mentor dan juga pendaftar gitu. Jadi makin sebaya kan makin asik ya kalau nanya-nanya, terus biasanya nggak terlalu jauh sama tahun-tahun sebelumnya pertanyaan beasiswanya gitu. Itu kita poinnya di sana, dan kita beneran guidance dari awal sampai akhir. Jadi step awal mereka masukin berkas, nyiapin esai, sampai wawancara, sampai CV, itu kita step by step kita bantuin mereka. Nah, kesalahan yang paling umum di dalam pendaftaran beasiswa ini tuh apa aja Kak biasanya dari mahasiswa yang pengen daftar untuk mentor itu? Kesalahan umumnya apa Kak? Kesalahan umumnya yang paling umum adalah tidak membaca persyaratan. Oh, apa persyaratan apa Kadang Kak? tuh ada yang minta TOEFL tapi dia ternyata nggak daftar TOEFL, terus baru sadarnya kayak 3 hari sebelumnya.
Terus esainya harusnya tanggal 13 tapi dia salah lihat tanggal, terus akhirnya nyiapinnya H-3 gitu. Jadi beneran preparationnya sangat amat kurang ya itu. Terus ya itu tadi tidak membaca dengan baik peraturannya, dan kalau di wawancara tuh biasanya nggak ada preparing. Jadi mereka nggak pernah ngelakuin mock-up interview. Mock-up interview itu kayak latihan one on one gitu sama either bisa sama awardee-nya atau siapapun buat latihan berbicara. Apalagi kalau misalkan nggak pernah daftar beasiswa ya, pasti gugup banget waktu wawancara tuh. Terus nggak pernah latihan, itu kesalahannya di situ. Oh, di situ. Nah, sebelum kita masuk ke tips and tricks, aku mau nanya dulu deh. Di Reasa sendiri itu jenis-jenis beasiswanya itu ada apa aja Kak biasanya Kak? Maksudnya Untuk mentoring, biasa tuh anak-anak tuh mentoringnya untuk beasiswa kemana aja gitu loh. Mentoring. jadi Reasa tuh sekarang fokusnya di S1 dalam negeri. Satu dalam. Ya tidak menutup kemungkinan kalau kita mau expand ke S2 ataupun dari luar negeri. Cuma kita fokusnya ke dalam negeri sini karena kita mau utilize bener-bener beasiswa dalam negeri sendiri untuk dipakai gitu kan. Soalnya banyak banget beasiswa dalam negeri juga yang kurang diketahui anak-anak juga gitu. Dari sana. Nah, karena tadi udah ada beberapa kesalahan dari pendaftar mentoring nih Kak ya. Nah, dari tips and trick Kakak itu gimana caranya biar mahasiswa yang mendaftar untuk mentoring ini biar bisa lolos gitu loh mendapati beasiswanya yang dia inginkan. Tips and tricknya dong. Step pertama, jangan malas membaca ya teman-teman. Persyaratan itu sangat amat penting. Kamu lupa baca satu kalimat itu bisa fatal. Ntar nyampe sana interview, wah aku nggak bawa berkasnya, wah panik, nggak ada tukang perinan, wah nggak bisa. Itu yang pertama, jangan malas baca, dibaca bener-bener persyaratannya. Terus habis itu kamu harus cari mentor. Mentor tuh perlu, karena kamu mau nanya siapa lagi kecuali mentor tersebut kan. Nah di situ nanti kamu bisa dapat banyak insights, mulai dari their life as a worthy, atau step-step dia tuh dulu siapa sih. Mungkin dia bisa kenalin kamu sama mentor dia dulu, memperkaya networking dari situ juga bisa. Nah jangan berhenti sampai situ. Kamu bisa juga minta mereka untuk proofread. Proofread itu ngecekin esainya. Kan mereka kalau pernah bikin esai sebelumnya dan diterima, pastinya mereka tahu dong framework apa yang bisa dipakai untuk build esai itu. Terus yang tadi sudah aku bilang juga, mock-up interview, very important. Dulu aku waktu pertama kali wawancara beasiswa, nggak pernah mock-up interview, nggak nanya siapa-siapa, bener-bener blind, beneran dari zero. Itu kesalahanku di sana. Nggak mock-up interview, terus pas interview ngeblank, terus aku sampai nggak bisa, saking ngeblanknya ya, aku nggak inget sila keempat Pancasila. Soalnya ditanya waktu itu, terus aku kayak, sila keempat Pancasila apa ya? Saking ngeblanknya. itu deg-degannya juga Kak ya waktu. Iya, dan kurang persiapan tadi. Jadi kayak gimana nih, udah panik duluan, nggak tahu aku sila keempat Pancasila. Wow. Apa dari satu kesalahan itu bisa berakibat fatal ke belakangnya nggak Kak atau? Fatal dong. Oh. Apalagi wawancara tuh biasanya mereka juga ngeliat dokumen kamu kan. Jadi kalau misalkan jawaban kamu nggak align sama your roadmap, idea, terus kamu ke depannya mau jadi apa, itu dipertanyakan. Apalagi kalau nggak satu visi sama lembaga beasiswanya. Misalkan aku tuh kemarin kan aku daftar Bank Indonesia. Itu aku beneran isinya adalah tentang ke bank sentralan, financial, terus teknologi gitu. Kalau misalkan kamu nambah expertise kamu bisa di situ. Harus align dengan jawaban kamu nanti pas wawancara, itu butuh dilatih juga itu. Oke, terima kasih kayak untuk tip and triknya biar untuk mendaftar beasiswa itu seperti apa. Nah, gimana teman-teman, informatif pastinya banyak kan ya. Jadi kesimpulannya di sini tuh kalau kalian ingin mendaftarkan beasiswa atau untuk mencari beasiswa yang kalian inginkan, kalian bisa nih mencari mentor dari Reasa juga bisa. Dan lalu jangan gugup ketika pada hari H itu, jangan gugup karena dari pengalaman kakak ini bahkan saking gugupnya saja bisa-bisa lupa dari sila keempat ya kak ya. Sila yang kita pegang, sila yang kita pegang aja bisa lupa karena saking gugupnya. Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, semuanya dari dokumen apapun itu harus dipersiapkan kak ya. Terima kasih kak untuk
semuanya tips and trick dan macam-macam beasiswa yang ada di Reasa ini dan mentoringnya. Sebelum kita tutup, boleh nggak aku ajak jargonnya intersekolar dulu? Oh Kak? boleh. Apa tuh jargonnya? Jadi ketika aku ngomong intersekolar 2024, nanti kita sama-sama ngomong raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang gitu kayak. Raih peluang, Raih ciptakan peluang, masa depan ciptakan yang masa depan yang gemilang. ada gayanya. Ada. Raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke. Terima kasih untuk kakak dari mentoring Raya Asa yang sudah datang. Sebelum penutup, kita akan jargon dulu. Intersekolar 2024, raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Aku Desri Jawat Rabani sebagai moderator episode 1. Pamit undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Audio Jungle.